Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Begitu transmisi dari Paragon Huo Cheng mencapai Sui Ying, dia langsung mengerti. Dengan Monarch Sword World mencoba membatasi gerakannya dari samping, tiga raja lainnya datang dari depan, dan Raja Cheng Ming dengan gila mengejarnya dari belakang. Sui Ying tidak bisa melihat banyak harapan dalam situasi saat ini. Bagian pertama dari Kitab Iblis Darah. Aku sadar bahwa Kaisar Surgawi Penghancuran Besar memiliki bagian kedua dari teknik ini. Tetapi siapa yang mengira bahwa pemimpin kultus Holing Iblis akan mendapatkan yang pertama, pikir Sui Ying. Dan sekarang mendarat di tanganku. Hati pemimpin kultus Iblis Holing pasti sangat sakit sehingga dia bisa menjadi gila. Apakah itu karena dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan kembali setengah bagian pertama dari Kitab Iblis Darah, jadi dia lebih suka membuat masalah ini diketahui publik? Petik 1. Ini adalah seni yang mutlak, dan salinan asli itu pada saat itu. Bahkan Sui Ying hanya mewarisi seni absolut, Luminous Sun, dari gurunya, yang menyimpan salinan aslinya pada orangnya. Nilai salinan asli teknik apapun sangat tinggi justru karena memungkinkan orang lain untuk mewarisinya. Tidak heran semua orang menjadi gila, pemikiran Sui Ying sangat cepat. Dalam beberapa saat saja, ia memahami kesulitannya saat ini serta tingkat bahaya yang ia hadapi. Untuk menyerahkan Kitab Iblis Darah? Pikiran itu bahkan tidak terlintas di benaknya. Lagi pula, bahkan jika dia hanya menyerahkannya, dengan berapa banyak keberadaan kuat yang mengelilinginya dari semua tempat, orang-orang yang gagal mendapatkan tulisan suci hanya akan melenyapkannya sepanjang jalan untuk mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Will of the Abyss. Dalam hal ini, aku akan mempertaruhkan semuanya, aku akan memperjuangkannya untuk jalan menuju kelangsungan hidup. Mata Sui Ying berkilauan dengan ketajaman yang menakutkan. Pada saat yang sama, lapisan baju besi hitam muncul di sekujur tubuhnya, itu menyelimuti sosoknya secara keseluruhan. Kepalanya dilindungi oleh helm perang, sementara topeng hitam dan lembut menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dari kepala hingga kaki. Pria berjubah darah sebelumnya sekarang adalah seorang prajurit Legiun Kehancuran. Hehehe, Yang Mulia, bagaimana kalau kamu berhenti berlari dan menemaniku sebentar? Kabut hijau buram menyelimuti kapal terbang Starfield Sui Ying. Dalam beberapa saat, kekuatan yang tak terlihat menembus tubuhnya dan mulai mengikis hati dewa sejatinya. Teknik ilusi. Tekad kuat Sui Ying menyebar ke segala arah. Dia adalah seorang prajurit dari Destruction Legion dan orang yang melewati cobaan kesulitan yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Hati dewa Sui Ying sudah sejak lama memiliki penampilan yang mirip dengan kaca. Jadi tekadnya secara langsung dan paksa menerobos teknik ilusi ini, dan kemudian terus menyebar keluar menuju berbagai penguasa abis yang mengelilinginya. Kecuali dua dewa sejati, Raja Cheng Ming dan Sovereign Mountain Ridge, yang mampu menahan efeknya, masing-masing dari tiga penguasa abis lainnya merasakan hati dewa mereka bergetar di bawah gelombang kejut. Untuk sesaat, kemampuan mereka untuk merasakan lingkungan mereka melalui hati dewa mereka menjadi sedikit kabur. Perasaan itu agak menyesakkan. Jadi itulah kemampuan dewa dunia yang jenius dari dunia dewa. Tekad yang kuat, suara Sovereign Mountain Ridge menggelegar dengan keagungan, bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, kepalan tangannya yang besar menabrak. Adegan ini memunculkan perasaan pembalasan ilahi yang turun ke dunia dalam bentuk palu besar. Saat kepalan tangan mendekat, sepertinya Sui Ying seolah-olah awan gelap yang sangat besar sedang menuju ke sana. Bahkan, itu lebih besar bahkan daripada kapal terbangnya Starfield. Tersesat, Sui Ying, yang sudah tertutup baju besi hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak bisa lagi peduli tentang menahan diri, ini semua demi melarikan diri dengan hidupnya. Scarlet Cloud Spear-nya naik dan menyerang tinju besar seperti awan seperti naga ilahi. Peng! Ketika keduanya bentrok secara langsung, ruang mulai hancur berantakan. Lapisan Dark Abyss ini bahkan mulai bergetar samar. Sovereign Mountain Ridge telah memasuki pertarungan yang penuh dengan kepercayaan diri. Tetapi pada saat ini, ekspresinya sangat mengejutkan, matanya terbuka lebar. Scarlet Cloud Spear telah memanjang seperti naga ilahi dan menyerang ke tinjunya, namun serangannya bahkan tidak bisa mencukur habis banyak kekuatan yang masuk,
tombak itu langsung mengenai dada besarnya. Sosok menjulang Sovereign Mountain Ridge, setinggi langit, dihancurkan begitu saja. Kakinya meninggalkan tanah, dan ia dikirim terbang mundur. Kekuatan seperti itu membuat Raja Chengming dan 4 orang lainnya ke sisi dengan wajah pucat. Apa? Dia benar-benar mengirim Sovereign Mountain Ridge terbang langsung? Petik 2. Bahkan Sovereign Mountain Ridge, yang spesialisasinya sebagian besar terletak pada kekuatannya, ditekan sepenuhnya? Pria tua kecil dan kurus yang bertarung dengan Sui Ying sebelumnya sangat terkejut. Selama pertarungannya dengan Sui Ying, badan dunianya telah meledak secara langsung, yang menandakan kesenjangan besar antara kekuatannya dan kekuatan lawannya. Namun, tidak sesaat dia berpikir bahwa keberadaan kuat yang dikenal karena kekuatannya yang besar, Sovereign Mountain Ridge, akan dihancurkan. Dari mana dia mendapatkan kekuatan luar biasa ini? Sui Ying mencibir. Para prajurit Legiun Penghancuran Pulau Lake Master yang kami dapat bergerak tanpa hambatan kemanapun mereka inginkan di masa lalu. Dewa sejati biasa tidak bisa berharap untuk menghadapi prajurit yang paling biasa sekalipun. Selain itu, Sui Ying memiliki akses ke kekuatan matahari yang bercahaya. Dalam hal ranah, 5 lawannya jauh melampaui dia. Tetapi ketika datang ke kekuatan dan kecepatan, tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Hong gelombang kapal terbang Starfield Sui Ying merobek langsung melalui terowongan dalam ruang waktu dan melanjutkan untuk terbang dengan kecepatan tinggi. Sui Ying masih ditutupi dengan baju besi hitam, dan dia mengacungkan Scarlet Cloud Spear-nya dengan keberanian dan keganasan yang ekstrim. Siapapun yang berani menghalangi dia akan ditekan. 3 penguasa yang hanya tahap 4 dunia dewa dunia tidak pernah bisa berharap untuk menjadi penghalang di jalannya. Dongbo Sui Ying, kamu harus berhenti, suara Raja Chengming bergema di benak Sui Ying. Hua. Sejumlah besar tokoh identik dengan Raja Chengming muncul di depan kapal terbang Starfield. Bersama-sama, tubuh-tubuh ini membentuk segerombolan yang begitu padat sehingga mereka pada dasarnya tidak terhitung. Beberapa dari mereka jelas ilusi, tetapi beberapa nyata. Semua tokoh ini memegang pedang tunggal ketika mereka datang melompati. Enyahlah, tombak Sui Ying tersapu, membentuk angin kencang dan gelombang kejut yang menakutkan. Serangannya mencabik-cabik ruang dan tampaknya bisa menghancurkan apapun di jalannya. Banyak tokoh monark Chengming tampak seperti gelembung yang muncul begitu tombak mendekati mereka. Tetapi pada saat yang sama, bahkan lebih banyak tokoh yang identik dengan Raja Chengming telah tiba di sisi Sui Ying, ruang waktu di sekitar tidak dapat menghalangi dia. Pu! Qi! Dong! Banyak pedang mendarat di tubuh Sui Ying. Beberapa dari serangan itu adalah gerakan peretasan sederhana, sementara yang lain adalah dorong, tebasan, cambukan atau tikaman. Raja Chengming memang ahli dalam teknik pedang. Dia adalah dewa sejati, dewa dunia yang ditransendensikan, dan tak terhitung pengalaman bertahun-tahun bertarung dalam Dark Abyss memungkinkannya memadukan teknik pedangnya dengan hukum dunia yang lengkap. Dia telah membentuk satu set lengkap teknik pisau. Selain itu, ia melampaui Sui Ying dalam hal pemahaman tentang dunia, dengan setiap satu dari teknik pedangnya yang mengandung segala macam misteri yang mendalam. Beberapa dimaksudkan untuk menembus secara paksa ke dalam tubuh, beberapa mengguncang tubuh dari dalam, beberapa berusaha membuatnya hancur, dan beberapa setajam ujung pisau. Namun, teknik pedang apapun yang menghantam baju besi Sui Ying menghilang, bahkan tidak meninggalkan bekas luka di permukaannya. Dengan armor yang menghilangkan begitu banyak dampak, dan ketika mempertimbangkan tubuh tirani Sui Ying dan kekuatannya yang menakutkan menjadi pertimbangan, serangan itu sama sekali tidak dapat mempengaruhi gerakannya. Tatapan Sui Ying menyapu koleksi angka yang identik dengan Raja Chengming yang saat ini sedang menyerangnya. Dia mengirim Scarlet Cloud Spear-nya sekali lagi dengan gerakan menyapu, menggunakan kekuatannya langsung melawan mereka. Peng, sebagian besar dari kelompok ini menghilang, dan bahkan tubuh sejati Raja Chengming tampaknya sulit sekali untuk melarikan diri. Dia membiarkanku menyerang tubuhnya sesukaku, juga, mengapa aku tidak bisa melukai dia sama sekali? Monark Chengming sangat terkejut. Pertahanan yang tak tertandingi, cukup tak tertandingi. Sangat mungkin dia bisa berdiri di sana, membiarkan semua orang menyerangnya, dan Raja Chengming masih tidak punya cara untuk melukainya.
Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Sui Ying berteriak dengan nada menakutkan. Raungannya menyebar ke segala arah, disertai dengan kemauan kerasnya. Alhasil, 3 Dewa Dunia tahap 4 yang bersiap melancarkan serangan bersama terhadap orangnya sedikit bergetar. Suaranya berdenyut tanpa henti, memungkinkan iblis yang tak terhitung jumlahnya pada lapisan abis kegelapan ini untuk mendapatkan rasa samar dari kemarahan kemauannya. Sebagian dari iblis sudah mundur ke kejauhan, sementara mereka yang tetap dekat dengan medan perang telah lama berubah menjadi abu. Pertarungan penting seperti itu bisa dirasakan dari beberapa triliun kilometer jauhnya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Raungan hasrat berbahan bakar Sui Ying menyebar berulang-ulang, membuat banyak iblis merasa takut. Faktanya, raungan ini telah mencap bagian khusus dari ruang ini, dan bahkan 10 juta tahun ke depan, seseorang yang lewat mungkin masih samar-samar mendengar gema. Kami tidak bisa membunuhnya, Monarch Cheng Ming mengirim ke teman-temannya. Rekan pembudidaya, mari kita bekerja bersama untuk menjebaknya, untuk menunda pelariannya. Selama kita menyumbangkan apapun untuk penangkapannya, aku percaya bahwa Raja Berdaulat Putih tidak akan memperlakukan kita dengan tidak adil. Petik 2. Baiklah, Sovereign Mountain Ridge setuju. Jenis-jenis eksistensi yang memiliki kecakapan fisik yang tak tertandingi tidak mungkin untuk bertahan dalam pertarungan 1 lawan 1. Hanya dengan bekerja bersama mereka dapat berharap untuk menghalanginya. Hong. Kapal terbang Starfield tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di dalam, Sui Ying sebenarnya merasa sangat cemas. Dia memahami fakta tertentu dengan sangat baik, semakin lama dia tertunda di sini, semakin kecil peluang untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, Dark Abyss memiliki lebih banyak penguasa daripada hanya beberapa ini. Seiring waktu, banyak eksistensi kuat tingkat puncak yang lebih tangguh akan keluar, beberapa di antaranya bahkan bisa bertarung melawan para ahli di tingkat kepala Istana Sembilan Yang. Yang lebih buruk lagi adalah kedatangan Paragon. Sui Ying sangat jelas bahwa jika dia bertemu Paragon di sini, dia akan tersingkir dalam satu gerakan. Blokir jalannya. Hambat pelariannya. Raja Cheng Ming dan 4 lainnya berusaha yang terbaik, tetapi mereka harus sangat berhati-hati dalam pendekatan mereka, tidak ada dari mereka yang mau mati di sini. Sui Ying yang marah benar-benar berbahaya. Mengandalkan kekuatan superiornya untuk mengendalikan kapal terbang Starfield, Sui Ying segera tiba di dunia lapisan ke-40 dari Dark Abyss. Sui Ying merasa seperti beruang raksasa yang diburu oleh 5 penguasa Abyss. Untungnya, para pemburu ini hanya bisa memperlambatnya sedikit. Dongbo Sui Ying? Dongbo Sui Ying, apakah kamu berani masuk lebih dalam ke Dark Abyss? Beberapa bayangan mulai menerjang ke arahnya. Sui Ying merasakannya, ada lebih dari 11 Abyss Sovereigns di dunia lapisan ke-40 dari Dark Abyss. Beberapa dari mereka mengejarnya dari level sebelumnya, sementara yang lain datang untuk mencegatnya dari level di bawah. Seiring berlalunya waktu, bahkan lebih dari mereka akan muncul. Kemampuan defensif aku cukup baik berkat badan misterius penghancuran ekstrim, tetapi itu hanya ketika datang ke keberadaan kuat biasa. Setiap lawan yang lebih kuat, terutama jika perbedaan kekuatannya terlalu mencolok, aku tidak akan percaya diri menghadapi hanya dengan baju besi ini saja, Sui Ying merenung. Dia, bagaimanapun, hanya Dewa Dunia tahap ketiga. Memang, dia juga anggota Legiun Penghancuran, tetapi sejauh ini dia adalah yang paling lemah. Prajurit lain manapun bisa mengalahkannya tanpa berkeringat. Tempat itu adalah satu-satunya kesempatanku untuk bertahan hidup. Sui Ying menggunakan semua kekuatannya untuk berhadapan dengan penguasa yang mengepungnya. Meskipun tangannya penuh dengan menekan lawan-lawannya, penglihatannya sudah ditetapkan pada lokasi yang megah di kejauhan. Itu adalah pegunungan yang agak aneh. Itu memiliki 3 pintu masuk yang tersebar terpisah dalam posisi yang berbeda di sekitar pegunungan, masing-masing dari mereka mengambil penampilan kepala iblis besar. Kepala-kepala ini tampak seperti mereka mencapai langit-langit dunia lapisan ini, meskipun ketinggiannya beberapa triliun kilometer. Dengan masing-masing kepala di lokasi masing-masing, mulut, lubang hidung, mata, dan telinga mereka berfungsi sebagai jalan masuk ke pegunungan.
Ini adalah lokasi dari beberapa reruntuhan kuno yang menentang penghancuran kosmos, Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Apakah aku bertahan atau tidak hanya akan diputuskan dalam pertempuran terakhir? Secercah harapan muncul di mata Sui Ying. Mengapa dia tidak lari ke lapisan luar dari abis kegelapan, dan malah memutuskan untuk melanjutkan lebih dalam? Itu semua karena Gunung Suci Tiga Kepala Suku ini. Sui Ying sangat menyadari bahwa, segera setelah kehendak abis menolaknya, sejumlah besar penduduk asli abis yang kuat akan tertarik untuk datang dan mencoba membunuhnya. Bahkan jika mereka tidak cukup bertekad untuk mengambil nyawanya, dia masih sangat jauh ke dalam abis kegelapan, pada lapisan ke-37 yang akan membuatnya sangat sulit baginya untuk melarikan diri sepenuhnya. Mungkin dia bisa lolos dari lapisan ke-37, tetapi bagaimana dengan yang berikutnya, atau yang berikutnya? Lupakan penduduk asli abis lainnya, White Sovereign sendiri bisa membunuh Sui Ying dengan membalik tangannya. Dan White Sovereign bukan satu-satunya sosok yang mengancam. Tuan Iblis Patroli juga tidak mungkin dihadapi. Meskipun dia bukan Paragon, dia masih bisa membela diri dari serangan Paragon dan bahkan membunuh orang pada level yang lebih tinggi darinya. Kekuatannya kira-kira sebanding atau bahkan lebih besar dari 9 kepala Istana 9 atau yang dimiliki Kaisar Hex Ungu. Salah satu dari keberadaan ini dapat dengan mudah menanganinya. Bahkan tanpa memedulikan bahaya lain, dua keberadaan ini saja membuat Sui Ying mustahil untuk melewati 30 sesuatu lapisan Dark Abyss. Sui Ying sangat sadar bahwa memasuki Three Chieftains Secret Mountain adalah satu-satunya jalan keluarnya, baik dengan atau tanpa paruh pertama dari Kitab Iblis Darah. Pertama-tama, Three Chieftains Secret Mountain terletak di lapisan ke-40 Dark Abyss, yang relatif dekat dengan lokasi sebelumnya di abad ke-37. Kedua, Gunung Suci Tiga Kepala Suku adalah reruntuhan kuno. Tidak seperti area lain di Abyss di mana orang dapat melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan keberadaan yang kuat tidak akan berani begitu ceroboh di sini. Bahkan jika mereka mengejarnya di dalam, keberadaan kuat ini harus berjaga-jaga terhadap bahaya dari tiga kepala suku Gunung Suci itu sendiri. Mempertimbangkan kemampuan bertahannya yang luar biasa, Sui Ying percaya dia bisa meninggalkan Gunung Tiga Kepala Suku Suci dengan nyawanya. Jika bukan karena Kitab Iblis Darah ini, semuanya tidak akan terlalu sibuk. Mungkin aku bisa melarikan diri dan memasuki Gunung Suci Tiga Kepala Suku dengan mudah, tanpa semua pengejar ini. Sui Ying mulai merasa agak tak berdaya. Blood Demon Scripture benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Dia telah melintasi tidak lebih dari 3 lapisan, dari 37 ke 40, namun begitu banyak keberadaan kuat telah keluar untuk mengejar dan mengelilinginya. Menggunakan kapal terbang Starfield-nya, Sui Ying dengan cepat mendekati Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Tempat ini benar-benar raksasa. Area yang ditempati oleh ketiga kepala itu berukuran lebih dari 1 triliun kilometer. Faktanya, Gunung Suci saja menempati setengah dari seluruh area lapisan abis gelap ini. Sui Ying terus terbang menuju pegunungan, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai pintu masuk terdekat sesegera mungkin. Three Chieftains Secret Mountain tidak memiliki bukaan selain 3 kepala iblis. Hentikan dia. Jangan biarkan dia masuk. Iblis yang masih triliunan kilometer di belakang Sui Ying dengan gelisah mengirim pesan ke Abyss Sovereigns dari lapisan ini. Pada tahap ini, satu momen dapat membuat dunia berbeda. Meskipun 11 Abyss Sovereign telah tiba di level ini, hanya 7 dari mereka yang cukup dekat untuk menyerang Sui Ying. 4 lainnya masih agak jauh. Dari 7 yang bisa menyerangnya, hanya 3 yang eksistensi kuat, dan mereka semua cukup biasa mengenai kekuatan. Dihadapkan dengan tingkat oposisi ini, Sui Ying mampu membuat jalan menuju Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Minggir, hanya 1 juta kilometer sekarang berdiri di antara dia dan pintu masuk terdekat. Menggunakan kapal terbang Starship-nya, Sui Ying merobek ruang, dengan cepat mendekati tujuannya, semua saat menggunakan spearmanship-nya serta pertahanan fisiknya untuk membeli lebih banyak waktu. Akhirnya, Siu, persis seperti bayangan. Sui Ying mengendarai Starfield Flying Ship-nya melalui lubang salah satu dari 3 kepala iblis dengan penampilan seperti kambing. Lubang yang dia masuki berbentuk telinga yang tertutup bulu, dan lubangnya berukuran ratusan juta kilometer.
Setiap helai bulu di telinga ini tampak seperti pohon yang menjulang tinggi. Sui Ying langsung terbang menembus lubang telinga. Kejar dia! Abis Sovereign yang telah mengejarnya selama ini merasakan semacam kekuatan tak terlihat menekan mereka begitu mereka memasuki lubang berbentuk telinga. Segera, mereka menjadi tidak dapat menggunakan domain mereka. Faktanya, mereka tidak lagi dapat menggunakan energi dunia mereka, dan mereka juga tidak dapat merobek ruang waktu. Setiap abis Sovereign di ekor Sui Ying segera mengurangi kecepatan mereka, reruntuhan kuno yang besar ini secara signifikan menekan mereka. Bahkan dikabarkan bahwa di lokasi tertentu, operasi hukum akan terus berubah dengan cara yang mirip dengan tempat-tempat di dalam reruntuhan Danau Heart Island. Namun, Sui Ying tidak memiliki pengetahuan yang pasti berkaitan dengan masalah ini karena, sampai saat ini, Destruction Eden masih merupakan satu-satunya lokasi unik dari Danau Heart Island yang pernah ia kunjungi. Sebenarnya, pintu darah berkobar juga merupakan lokasi khusus yang dia tahu, tetapi dia tidak berani untuk benar-benar memasukinya. Tindakannya saat itu didorong hanya oleh kebutuhannya untuk menyelamatkan istrinya, tetapi dia sangat sadar bahwa kekuatannya saat ini tidak akan memberinya lebih dari peluang tipis untuk masuk dan meninggalkan tempat itu dengan aman. Mengenakan set baju besi putih keperakannya, White Sovereign memiliki penampilan yang sangat tampan. Dia melangkah maju ke dalam kekosongan. Dia melintasi lapisan abis kegelapan ke-35, 36, 37, dan 38 dengan sangat tergesa-gesa. Meskipun dia bisa bergerak lebih cepat daripada kapal terbang Starship, dia masih dipaksa melewati lapisan satu persatu. Dao-dao yang aku buka terutama dimaksudkan untuk berkelahi. Itu tidak memberi aku banyak keunggulan dalam melintasi ruang, penguasa putih menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, meskipun itu bukan poin terkuatnya, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada keberadaan kuat biasa. Melaporkan ke White Sovereign, pertahanan dan kekuasaan Dongbo Sui Ying sangat hebat. Kami hanya bisa memperlambatnya sedikit. Petik 2. Melaporkan ke White Sovereign, dia telah mencapai dunia lapisan ke-40 dari abis kegelapan. Melaporkan ke Sovereign Putih, Dongbo Sui Ying telah dibebankan langsung ke Three Chieftain Secret Mountain. Kami terlambat. Kita tidak bisa menghentikannya. Tiga kepala berfungsi sebagai satu-satunya pintu masuk ke Gunung Suci Tiga Kepala Suku, dan Sui Ying telah memilih yang terdekat dengannya, yang memungkinkannya untuk dengan cepat memasukinya. Segera setelah Sui Ying tiba di Gunung Suci Tiga Kepala Suku melalui lubang berbentuk telinga dari kepala iblis seperti kambing, penguasa putih sudah melewati lapisan ke-35 abis. Anak Dongbo ini sangat sadar akan kemampuannya. Dia telah terbang menuju lapisan ke-40 sejak awal, mengetahui bahwa satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup terletak pada memasuki Gunung Suci Tiga Kepala Suku. Melarikan diri ke tempat lain di abis tidak akan memberinya harapan. Sovereign Putih menggelengkan kepalanya dengan ringan. Meski begitu, dewa sejati dalam kelompok itu benar-benar tidak lebih dari sampah tidak berguna. Dia hanya dewa dunia kelas 3, tetapi mereka masih gagal menghentikannya. Petik 2. Dia memang menyelamatkan Paragon Huo Cheng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari pasukan Legiun Penghancuran? Bagaimanapun, ia hanyalah dewa dunia kelas 3, Sovereign Putih merenungkan. Dia juga pernah memasuki Destruction Eden untuk mencoba tes dengan harapan bergabung dengan Destruction Legion, tetapi sayangnya dia gagal. Namun, pada saat dia mencoba mengambil tes, dia sudah menjadi Paragon, dan tes untuk bergabung dengan Destruction Legion diketahui meningkat dalam kesulitan ketika tingkat kekuatan peserta ujian meningkat. Sebagai Paragon, kesulitan ujiannya jauh lebih tinggi daripada apa yang harus dilewati oleh orang yang lebih lemah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan bertahan hidup hanya karena kamu melarikan diri ke dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku? Kata penguasa putih, sedikit nada ejekan. Di dalam Three Chieftains Secret Mountain. Begitu Sui Ying melewati gua berbentuk telinga, dia memastikan untuk berhati-hati mengawasi punggungnya. Namun, ekspresinya berubah tanpa peringatan ketika relik bermata merah di dalam cincin penyimpanannya mulai bergetar. Sui Ying merasakan kekuatan tarik yang tak terlihat menarik item ini, dan dia bisa dengan jelas mendeteksi sumbernya. Sesuatu beresonansi dengan bagian yang tersisa ini,
Sui Ying dikejutkan oleh pergantian peristiwa ini. Dia telah mendapatkan peninggalan ini beberapa waktu lalu, di dalam Danau Heart Island, di mana ia duduk di samping mayat beku. Bahkan ahli yang sebelumnya memilikinya hanya dapat menyimpulkan kualitasnya yang luar biasa, tetapi bukan penggunaannya. Sui Ying juga merenungkan peninggalan ini untuk sementara waktu, namun ia juga tidak dapat menemukan gunanya. Akibatnya, dia hanya melemparkannya ke penyimpanan harta karunnya tanpa repot-repot merawatnya lagi. Tapi siapa yang bisa tahu bahwa relik bermata merah akan beresonansi dengan sesuatu di dalam Gunung Suci Tiga Kepala Suku? Begitu transmisi dari Paragon Huo Cheng mencapai Sui Ying, dia langsung mengerti. Dengan Monarch Swordwolf mencoba membatasi gerakannya dan... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.